wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa maulana ajmain amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim sadaqa wa'adah. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabatku, dewan guru beserta pimpinan, guru saya, senior saya, Ustadz Rengkuh, dan pengurus yayasan Ustadz Faris beserta anak-anakku dan jamaah sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga dengan kesehatan ini adalah satu momentum untuk senantiasa meningkatkan ibadah baik jasadiah maupun ruhiyah. Dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Imran ayat 190 dan 191, di situ Allah berfirman, wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat tersebut yang tadi saya bacakan, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang atau sebaliknya, terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mampu menangkap sinyal-sinyal dari langit, lalu diterjemahkan secara lebih komprehensif dalam bentuk amaliyah, yaitu ibadah. Karena esensi manusia itu Allah ciptakan di muka bumi adalah beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Oleh karena itu, kalau kita mengaku dirinya beriman kepada Allah, maka sudah seyogyanya kita untuk senantiasa mentaati apa yang menjadi perintah dan ketetapan Allah, tentu dengan ikhlas dan mengharapkan ridha dan inayah dari Allah. Oleh karena itu, salah satu orang berakal di situ dijelaskan kembali dalam ayat berikutnya atau kalimat berikutnya, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang yang senantiasa mengingat-ingat Allah, ya, dalam keadaan berdiri. Berdiri di sini bisa diartikan beraktivitas. Anak-anak, ya, dimanapun Anda berada, maka tanamkan dalam diri Anda bahwa langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa beribadah kepada Allah dengan benar, mengingat Allah, ya, sambil berdiri, ya, subhanallah, ya. Dalam keadaan berdiri pun orang beriman mengingat Allah, bekerja karena Allah, beraktivitas karena Allah, dan semuanya ditotalitaskan untuk dan karena Allah, bukan karena manusia. Nah, kalau kita karena Allah dan berharap karena Allah, maka ketika kita ada permasalahan di dalam kehidupan kita, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah.
Berbeda kalau kita mengharapkan kepada manusia. Manakala harapan-harapan itu tidak kesampaian, maka akan muncul ngedumel, ngegerutu, merasa dizolimin, merasa tidak enak, merasa disakitin dan sebagainya. Makanya Allah dan Rasul senantiasa menekankan kepada kita bahwa aktivitas yang Anda lakukan semuanya itu diperuntukkan hanya untuk Allah. Ya. Kemudian orang beriman pula yang berakal ini adalah senantiasa berzikir sambil duduk. Nih duduk ini mengingat Allah, ya, bermutabaah, bermuhasabah, berintrospeksi, ya. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang mulia. Bagaimana kita mempersiapkan ruhiyah, isti'dadu ruh wa isti'dadu fikrih wa isti'dadu qalbi, mempersiapkan hati kita, ruh kita, pikiran kita, jasad kita untuk menerima tamu Allah dan melaksanakan kalau perlu lebih baik dari tahun yang lalu. Dan itu yang harus dimiliki oleh orang beriman, ya. Tidak jumawa, tidak merasa hebat, dan selalu menerima saran-saran dan kritikan yang tentu dalam rangka membangun sesama, membangun pikiran, membangun visi dan misi sehingga sejalan dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah dalam keadaan berbaring sekalipun. Artinya ketika kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit pun, maka tidak lupa kita mengingat Allah. Ya. Karena apa? Islam itu luar biasa, mudah. Ya. Banyak rukhsah dan keringanan-keringanan dalam Islam. Yang Allah berikan keringanan di dalam hal ibadah. Kalau Anda sakit, tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, sambil duduk Anda bisa melaksanakan ibadah sholat. Ketika Anda tidak bisa duduk, hanya bisa berbaring, silakan sambil tiduran Anda melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ini adalah rukhsah keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kadang kita tidak mensyukuri. Sampai Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang kau dustai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan 3 komponen inilah, maka insya Allah, ya, kalau kita laksanakan dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah, maka apa yang kita inginkan akan tercapai, baik dunia maupun akhirat. Yang terpenting adalah kita berusaha dan berupaya, berikhtiar dengan segala kemampuan yang kita lakukan, dan tidak ada dalam istilah orang beriman putus asa, tai'as, lakin tafaul, berprasangka baik, optimisme bahwa apapun yang terjadi Allah senantiasa membersamai kita. Bahkan Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya terhadap orang-orang beriman yang senantiasa membela agama Allah, memperjuangkan dan menegakkan kalimatullah. Walaupun dalam perjalanannya barangkali kita banyak permasalahan yang kita hadapi, namun dengan yakin dan tekad yang kuat, insya Allah semuanya itu bisa kita gapai dengan kemenangan yang abadi. Barangkali saja bisa sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.